Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah. Apakah Prapaskah hanya soal tidak makan daging dan puasa 2 kali saja? Atau sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar menahan lapar dan haus? Jawabannya, nonton video ini sampai selesai. Salve saudara dan saudari, apa kabar Anda hari ini? Sehat selalu ya? Pada materi kali ini, kita akan membahas topik hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah. Saudara dan saudari, setiap tahun kita memasuki masa Prapaskah selama 40 hari sebelum Hari Raya Paskah. Namun tidak sedikit umat Katolik yang masih bertanya-tanya, sebenarnya apa saja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah? Apakah hanya soal pantang dan puasa? Apakah boleh liburan, boleh hiburan, boleh makan enak? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan, karena Prapaskah bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi masa pertobatan yang menyentuh gaya hidup, keputusan, bahkan cara kita memandang diri sendiri. Maka, mari kita bersiap memasuki pembahasan utama, agar kita tidak sekedar menjalani Prapaskah sebagai rutinitas, tetapi sebagai perjalanan rohani yang sungguh mengubah hati. Bagian 1. Apa itu Prapaskah dan mengapa penting? Sebelum berbicara tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah, kita perlu memahami maknanya terlebih dahulu. Prapaskah adalah masa 40 hari yang mengingatkan kita pada 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun. Matius 4 ayat 1-2. Sebuah masa pencobaan, kesendirian, dan persiapan sebelum ia memulai karya publiknya. Angka 40 sendiri dalam kitab suci memiliki makna simbolis. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, Keluaran 16, 40 hari air bah pada zaman Nuh, Kejadian 7 ayat 12. Angka ini melambangkan masa pemurnian dan pembentukan. Jadi saudara dan saudari, Prapaskah bukan sekedar kalender liturgi, tetapi ruang rahmat untuk dibentuk ulang. Katekismus Gereja Katolik KGK 540 menjelaskan bahwa puasa Yesus di padang gurun menyatakan ketaatannya kepada Bapa dan menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Sementara itu, dalam Konstitusi Liturgi Sacrosanctum Concilium 1963, artikel 109-110, Gereja menegaskan bahwa Prapaskah adalah masa pertobatan dan pembaptisan kembali secara rohani. Artinya apa? Artinya pertanyaan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah tidak bisa dijawab hanya dengan daftar aturan, tetapi harus dimengerti sebagai bagian dari proses pertobatan. Bagian 2. Hal-hal yang seharusnya dilakukan saat Prapaskah. Sekarang kita masuk pada sisi yang sering kurang dibahas. Apa yang boleh dilakukan saat Prapaskah? 1. Memperbanyak doa dan refleksi. Ini bukan hanya boleh, tetapi sangat dianjurkan. Prapaskah adalah masa untuk memperdalam relasi dengan Tuhan. Kita boleh mengikuti adorasi, doa jalan salib, membaca kitab suci setiap hari, bahkan membuat jurnal rohani. Paus Benediktus XVI dalam pesan Prapaskah tahun 2011 menekankan bahwa doa membuka hati manusia terhadap kasih Allah dan mengubah cara kita memandang dunia. Jadi, kalau selama ini kita sibuk sekali sampai lupa doa, Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk menarik rem. 2. Beramal dan peduli sosial. Gereja selalu mengajarkan 3 pilar Prapaskah: doa, puasa, dan amal. Dalam Matius 6 ayat 1-18, Yesus menyinggung ketiganya. Memberi sedekah bukan untuk pamer, tetapi untuk melatih hati agar tidak terikat pada materi. Saudara dan saudari, bolehkah kita tetap bekerja, berbisnis, atau mencari uang? Tentu boleh. Tetapi Prapaskah mengajak kita bertanya, apakah rezeki yang saya terima sudah menjadi berkat bagi orang lain? Menurut data Caritas Internationalis 2022, jutaan umat Katolik di seluruh dunia berpartisipasi dalam aksi solidaritas selama masa Prapaskah. Ini menunjukkan bahwa Prapaskah bukan sekedar ritual pribadi, tetapi gerakan kasih bersama. 3. Melakukan aktivitas harian secara normal. Banyak yang bertanya, boleh tidak jalan-jalan saat Prapaskah? Boleh. Boleh tidak nonton film? Boleh. Gereja tidak melarang aktivitas normal kehidupan, selama tidak mengarah pada dosa atau menghilangkan semangat pertobatan. Namun, pertanyaannya bukan boleh atau tidak.
melainkan apakah aktivitas itu membantu atau justru menjauhkan saya dari pertobatan. Disinilah kebijaksanaan rohani dibutuhkan. Bagian 3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat Prapaskah. Sekarang kita masuk pada sisi disiplin gereja. 1. Tidak boleh mengabaikan puasa dan pantang. Menurut Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1249 sampai 1253, umat Katolik yang berusia 18 tahun sampai 59 tahun wajib berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung, serta berpantang daging setiap Jumat selama Prapaskah. Puasa berarti makan kenyang 1 kali dan 2 kali makan kecil yang tidak setara dengan makan utama. Pantang berarti tidak makan daging. Namun saudara dan saudari, jangan sampai kita taat secara lahiriah tetapi hatinya tetap penuh kebencian. Seperti dikatakan Nabi Yesaya 58 ayat 6, puasa yang dikehendaki Tuhan adalah melepaskan belenggu kelaliman dan berbagi dengan sesama. 2. Tidak boleh hidup tanpa pertobatan. Prapaskah bukan waktu untuk berpura-pura rohani. Kalau kita tetap menyimpan dendam, tetap menipu, tetap korupsi, tetapi bangga karena tidak makan daging, itu seperti diet rohani yang fagal total. Santo Agustinus abad ke-4 pernah berkata bahwa puasa tanpa belas kasih adalah tubuh tanpa jiwa. Jadi yang tidak boleh dilakukan saat Prapaskah adalah menjalani ritual tanpa perubahan hati. 3. Tidak boleh menganggap Prapaskah beban. Kadang kita berkata, aduh, Prapaskah lagi, berarti harus susah lagi. Saudara dan saudari, kalau Prapaskah terasa seperti hukuman, mungkin kita belum memahami kasih Allah yang mengundang kita untuk kembali. Prapaskah adalah undangan, bukan ancaman. Bagian 4. Hal-hal yang sebaiknya dihindari. Selain yang secara eksplisit tidak boleh, ada hal-hal yang sebaiknya dihindari demi kedalaman rohani. Pertama, konsumerisme berlebihan. Diskon besar-besaran, belanja impulsif, gaya hidup pamer. Boleh saja membeli kebutuhan, tetapi Prapaskah mengajak kita sederhana. Kedua, hiburan berlebihan. Bukan berarti tidak boleh tertawa ya, saudara dan saudari. Tuhan juga pasti suka umatnya bahagia. Tetapi kalau setiap malam diisi pesta tanpa refleksi, mungkin kita kehilangan makna. Ketiga, media sosial tanpa kontrol. Banyak umat memilih puasa media sosial sebagai latihan rohani. Ini bukan kewajiban gereja, tetapi bentuk disiplin diri yang relevan di zaman digital. Bagian 5. Makna terdalam Prapaskah, pertobatan hati. Akhirnya, inti dari semua hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah adalah pertobatan hati. Kata metanoia dalam bahasa Yunani berarti perubahan arah hidup. Prapaskah bukan soal mengurangi makanan, tetapi mengurangi ego. Bukan sekedar menahan lapar, tetapi menahan amarah. Bukan sekedar tidak makan daging, tetapi tidak memakan sesama dengan gosip dan fitnah. Saudara dan saudari, mungkin kita tidak sempurna. Kita jatuh lagi dalam dosa, kita lupa puasa, kita lalai doa. Tetapi Allah selalu membuka pintu pengakuan dosa. Dalam Yohanes 20 ayat 23, Yesus memberi kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Maka sakramen tobat adalah salah satu praktik terbaik selama Prapaskah. Penutup. Saudara dan saudari, sekarang kita memahami bahwa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat Prapaskah bukan sekedar daftar aturan, melainkan jalan pembaharuan hidup. Yang boleh kita lakukan adalah semakin dekat kepada Tuhan dan sesama. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menutup hati terhadap rahmat pertobatan. Mari jadikan Prapaskah sebagai perjalanan pulang, bukan perjalanan beban. Perjalanan yang mungkin sunyi, tetapi penuh makna. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, tulis refleksi Anda di kolom komentar, bagikan kepada keluarga dan komunitas, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dalam iman Katolik. Mari kita tutup pertemuan ini dengan memohon berkat dari Allah. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya.